Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyiapkan hati dan pikiran. Selamat beribadah. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah kami agar ibadah yang kami laksanakan akan dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum memulai ibadah, marilah kita menyanyikan bersuka dalam Tuhan. Sebelum memasuki firman, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu. Shalom adik-adik remaja dimanapun kalian berada. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah remaja pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti,
mendalami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersama-sama dengan anak-anak-Mu remaja, kami datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada, bukan kuat dan gagah kami, namun semua karena penyertaan Tuhan. Ini kami ada di hadapan hadirat-Mu, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Buka hati kami, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh membaca, merenungkan, mengerti, dan memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Keluaran pasal 37 ayat 1 sampai dengan yang ke-28. Perikop ini sengaja saya baca semua agar memudahkan kita untuk memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. LAI memberikan judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bila dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pada mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Yusuf dijual ke Mesir.
Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Setelah Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Saudnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh mereka dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkam, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh mereka." Kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja tiba sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka itu Khalifah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Boleh saya tambahkan, berbahagialah kita jikalau kita senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan memberlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah, adik-adik remaja, tema renungan kita pada pagi hari ini, rancangan Tuhan terbaik untukku. Nah, tujuan dari tema ini adalah agar
adik-adik remaja yakin dan percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah dalam hidup adik-adik sekalian. Sehingga adik-adik remaja harus hidup di dalam keyakinan atau iman, bukan hidup di dalam kekhawatiran akan hari depannya atau hari esok. Nah, adik-adik remaja, banyak orang berkata bahwa masa remaja itu adalah masa yang paling indah. Tetapi ada juga yang berkata bahwa masa remaja itu adalah masa yang paling suram. Itu ada benarnya, sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman adik-adik remaja sekalian. Nah, kedua kenyataan itu benar adanya. Di dalam kehidupan kita itu ada keberhasilan, prestasi di dalam bidang-bidang tertentu, mungkin berprestasi di dalam bidang pendidikan yang dapat membanggakan hati orang tua. Bahkan mungkin karena prestasi itu adik-adik mendapatkan reward atau penghargaan. Yang kedua, kegagalan. Nah, kegagalan seringkali mendatangkan rasa kecewa bagi orang yang mengalami, terutama adik-adik remaja. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati Tuhan, jikalau ditanyakan apa sih cita-citamu atau apa sih tujuan hidupmu, pasti adik-adik kadang-kadang sulit untuk menjawab. Bahkan mungkin ada yang tidak bisa menjawab karena ada yang hanya hidup sesuai dengan kehendak hatinya. Dengan kata lain mungkin hanya mengikuti arus tanpa tahu tujuannya mau kemana. Nah, jikalau di dalam kehidupan itu adik-adik hanya bersikap seperti itu, tidak mengetahui tujuan hidupnya, tidak mempunyai cita-cita di dalam hidupnya, itu sangatlah riskan, sangatlah berbahaya. Karena adik-adik tidak mempunyai passion, tidak mempunyai greget untuk mencapai sesuatu di dalam kehidupannya untuk masa depan kalian. Nah, di dalam rancangan kehidupan adik-adik atau sering dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak remaja itu harus mempunyai mimpi. Nah, mimpi itu harus dihidupi supaya kemudian akan membawa hasil. Nah, ada dua kemungkinan. Ketika mimpi kita hidupi dengan baik, kita kejar, kita usahakan, misalkan supaya adik-adik berprestasi di dalam pendidikannya, belajar dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu yang ada dengan baik untuk belajar, maka keberhasilan kemungkinan akan didapat. Tetapi ketika impian atau cita-cita itu tidak dihidupi, kemungkinan besar kita atau adik-adik remaja akan mengalami kegagalan. Nah, kegagalan itulah yang kadang akan menimbulkan rasa sedih, kecewa, dan bahkan marah. Marah kepada diri sendiri, marah kepada keadaan, bahkan mungkin marah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, di dalam ayat 1 sampai yang keempat itu sebetulnya sesuai dengan bacaan yang diberikan pada saya, itu hanyalah mengandung kisah tentang keluarga Yakub di mana Yusuf ada di dalamnya. Yakub itu mempunyai 13 anak yang dikenal dengan suku Israel. 12 anak laki-laki dan 1 orang wanita atau perempuan. Dan Yusuf itu anak yang lahir di masa tua Yakub. Sehingga Yakub sangat mengasihi dibandingkan dengan kasih orang tua dengan ke-12 saudara-saudaranya. Nah, hal demikian menimbulkan masalah komunikasi atau relasi di dalam kehidupan rumah tangga Yakub, secara khusus saudara bersaudara, karena adanya pilih kasih.
Nah mungkin adik-adik juga pernah ada yang mengalami ketika adik-adik mempunyai saudara, kakak atau adik-adik yang jauh dikasih oleh orang tua kita. Nah adik-adik yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 7 dan 9 di sana disebutkan bahwa Yusuf mempunyai mimpi. Ya, seperti bacaan kita tadi, bahwa ketika mereka sedang di ladang dan mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasnya Yusuf itu tegak berdiri, dan ke-11 berkas dari saudara-saudaranya itu mengelilingi dan sujud kepada berkas Yusuf. Dan yang ke-9 ada bulan dan bintang dan matahari. Tapi 11 bintang itu sujud menyembah matahari dan bulan. Nah, dari kedua mimpi yang diceritakan itu ternyata menimbulkan sakit hati saudara-saudaranya, sehingga mengatakan, apakah kamu ingin berkuasa kepadaku? Apakah kamu ingin menjadi raja atas saudara-saudaraku? Bahkan di dalam ayatnya yang ke-9, ketika mimpi itu diceritakan pada Yusuf, oleh Yusuf pada Yakub dan ibunya serta saudara-saudaranya, Yusuf mendapatkan teguran oleh ayahnya yaitu Yakub. Mimpi apakah itu? Apakah ibumu dan ayahmu harus sujud menyembah engkau beserta saudara-saudaramu? Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin adik-adik juga mempunyai mimpi yang kelewat tinggi, sehingga kadang-kadang ada komentar mungkin bahkan dari sahabat atau teman-teman kita atau mungkin dari orang tua kita. Mimpimu itu terlalu tinggi. Ada pepatah dalam bahasa Jawa itu, cita-citamu ki podo karo cebol anggayuh lintang. Orang yang pendek akan menggapai sesuatu yang tinggi yang tidak mungkin digapai. Nah, adik-adik remaja yang diberkati, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, atas kedua mimpi tersebut, orang tua Yakub dan istrinya, juga ke-11 kakak-kakaknya itu menjadi marah karena ia harus menyembah Yusuf. Nah, di dalam ayat yang ke-18, saudara-saudaranya melihat peluang atau kesempatan untuk menggagalkan mimpi Yusuf itu menjadi kenyataan. Nah, itu juga adik-adik di dalam kehidupan adik-adik sebagai remaja, di dalam menggapai cita-cita juga mungkin ada rintangan-rintangan seperti itu yang menghalangi untuk adik-adik mendapatkan atau menggapai cita-cita. Mungkin lingkungan, mungkin kondisi orang tua, perekonomian orang tua yang tidak mendukung dan lain sebagainya. Tetapi ketika adik-adik terus berusaha dan mampu mendatangkan prestasi, mungkin hasil belajarnya, hasil tes atau hasil ujian mencapai indeks prestasi yang tinggi, maka adik-adik akan terbuka jalan untuk menggapai cita-cita itu. Karena saat ini banyak terbuka, ada foundation yang membuka untuk mendapatkan atau untuk memberikan beasiswa untuk anak-anak berprestasi tetapi kurang mampu. Karenanya jangan khawatir. Nah, adik-adik, di dalam ayat 19 sampai yang ke-20, Yusuf mempunyai mimpi yang begitu tinggi. Mari kita renungkan bahwa mimpi itu mendapatkan tantangan yang berat. Ada rencana jahat dari saudara-saudaranya. Ia ingin membunuh Yusuf, si tukang mimpi itu. Tetapi juga ada kakak tertua Ruben yang ingin menjadi penengah ketika melihat rencana saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Ia mengatakan, janganlah engkau apa-apakan, tapi buanglah saja, masukkan dia ke dalam sumur agar
Ruben nantinya bisa menolong Yusuf, mengangkat dan membawa pulang kepada Yakub. Di dalam ayat 23 sampai 28, di sana kakak-kakak Yusuf melihat, menyaksikan Yusuf yang hadir seorang diri dengan jubah yang maha indah. Dan itu ada kesempatan untuk abang-abang atau saudara-saudara Yusuf untuk melakukan apa yang telah dirancangkan, yaitu membunuh Yusuf. Tetapi muncul juga dari saudaranya yang lain agar tidak membunuh Yusuf karena ia adalah saudaranya. Dan ketika melihat kesempatan lain, ada saudagar-saudagar dari Midian, dari suku Ismail, yang mempunyai ide baru. Mari, kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kita membunuh adik kita. Tetapi mari kita jual Yusuf pada saudagar-saudagar dari suku Ismail. Dan itu dilaksanakan dan Yusuf dijual dengan harga 20 keping uang perak. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin adik-adik juga bertanya, nah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mimpi kita itu sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Seperti tema yang kita angkat pada pagi hari ini, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi adik-adik remaja. Nah, seperti Yusuf yang hidup takut akan Tuhan. Ketika Yusuf sudah dijual kepada pedagang-pedagang suku Ismail dan dibawa ke Mesir, ia ternyata menjadi budak di istana Potifar. Dan di sana adik-adik dan kita setelah mengetahui, ia menjadi seorang yang berhikmat. Ketika raja mimpi, Yusuf diberikan kemampuan untuk mengartikan mimpi itu sehingga Yusuf menjadi pejabat di Mesir. Juga ketika ada mimpi yang lain dari pegawai-pegawai istana, Yusuf pun mampu untuk menerjemahkan makna arti mimpi itu. Bahkan mimpi raja yang adanya lembu yang gemuk dimakan oleh lembu yang kurus, dan juga adanya berkas gandum yang bernas dimakan oleh berkas gandum yang lain yang kurus. Bahwa ketujuh sapi dan ketujuh berkas gandum yang dimimpikan itu diartikan oleh Yusuf bahwa ada masa 7 tahun kelaparan, kemakmuran, dan ada 7 tahun masa penderitaan karena tidak ada hujan dan tidak ada panen. Nah, dari peristiwa itu Yusuf, secara pendek cerita, Yusuf menjadi pejabat di kerajaan Mesir. Nah, di dalam perjalanannya ketika Yusuf sudah mencapai titik tertinggi di dalam karirnya, ada juga godaan untuk diajak berbuat zina oleh istri Potifar. Tapi Yusuf tetap menolak bahwa aku tidak akan berbuat dosa terhadap Allahku. Yusuf yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah menyertai perjalanan hidup Yusuf sehingga keberhasilan itu dirasakan dan dicapai oleh Yusuf. Nah, di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari ayat ini adik-adik, mari kita tetap pegang teguh, kita hidup mengasihi Tuhan di dalam kita mengusahakan mimpi-mimpi kita, cita-cita kita, karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu bagi kita yang mengasihi Allah. Dan kita harus berbangga menjadi orang Kristen karena kita masuk di
di dalam rencana Allah. Selamat merenungkan firman Tuhan dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami sampaikan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan firman itu di dalam hati adik-adik kami remaja yang sedang bergumul dengan masa remajanya untuk menggapai cita-citanya. Tuhan berkati mereka di dalam pendidikannya, di dalam sekolahnya, di dalam studinya. Dan biarlah Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan, karena Tuhan turut bekerja di dalamnya, dan kami bersukacita bahwa kami Engkau pilih untuk menjadi anak-anak-Mu. Sehingga kami percaya bahwa ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, keberhasilan menyertai kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk sementara persembahannya dikumpulkan di rumah masing-masing dulu ya. Sembari mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Sebelum mengakhiri ibadah, mari kita bersatu ke dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menghindarkan bangsa kami dari virus corona ini, sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga ingin berdoa bagi studi dan orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami, setiap anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Berikanlah kesehatan serta umur yang panjang. Kami juga ingin berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Engkau memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum menutup ibadah, mari kita menyanyikan lagu Bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi
melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.